menurut gua nggak bakal megang di sana. Gue paling kayak ngebenerin sedikit-sedikit. Tapi kayak Jadi penengah, jadi penengah. Ya, Detli, coba ngomong lagi Detli. Coba ngomong lagi kayak tadi. Jadi gue Aduh. Kenapa jadi make it personal kayak begitu Detli? Lu sopan lah. Ini nonton ribuan orang lu. Nah ini juga sih bisa dapat respect dari playernya. Percuma aja kalau misalkan kita ngomong panjang lebar tapi playernya nggak respect sama kita ya susah. Dan mohon maaf ya, menurut gua kayak misalkan kayak bekasan gua, Kids, Adit, ya, kita mantan pro player, kita punya privilege itu gitu. Jadi pas kita ngejadi coach pun kita udah di respect gitu sama orang. Oh ini. Apalagi posisinya kapten. Iya, mantan pro player, ya dia udah punya pengalaman, apa yang kurang gitu. Jadi itu lebih cepat di respect sebenarnya menurut gua. Terus juga ngerti gitu karena udah pernah ngetim, udah lama di e-sport, tahu masalah-masalah apa yang bakal muncul, terus gimana cara nanggepinnya udah tahu. Kayak mana lo misalkan ada player star syndrome, ada yang mungkin kemudian, ada yang nggak mau disalahin, pasti banyak yang kayak gitu tuh. Nah itu lu udah siap belum kayak gitu nemuinnya? Kalau misalkan lu pengen jadi coach doang ya udah jadi coach, tapi lu nggak di respect, ya percuma lu hancur juga karir lu. Itu kalau ngomongin coach dan respect kayaknya Bapak Adit sih berpengalaman banget di timnya. Senyum dikit boleh gak sih? Bapak Adit senyum dikit boleh gak sih? Dit, kayaknya justru kita paling gampang ya di situ. Enggak dong. Lu tahu dong arah pembahasan gua kemana dong? Ngerti. Tapi nggak semuanya yang apa ya? Menurut gua. Ya gua tahu Adit lah ibaratnya gitu. Ngerti gak sih lu? Iya. Gitu. Masuk smooth. Ada yang nanya lagi, Bang. E-sport ngelirik player Enggak, gitu. Gua mau nambahin. Apa? Gua juga mau nambahin. Sebenarnya kalau misalkan nggak bisa jalur masukin CV apa segala macam bisa ngebentuk tim juga. Contohnya kayak Mantet kan ngebentuk secret player. Ya. Terus ditarik tes. Bisa kayak gitu. Ya tergantung orangnya lah. Orangnya mau berusaha kayak gimana. Nge-create tim atau masukin CV tadi ya bisa bebas. Jadi kalian yang nentuin. Intinya berpengalaman sih. Intinya iya pengalaman, terus kalau lo emang punya sama respect sumpah paling penting respect, karena kalau nggak dapet respect anjing dicaci maki lo sama player. Ini masih ngomongin respect. Ya sorry banget nih, gue potong nih ya. Sorry banget abang-abang. Ini pas banget nih nyambung sama komen dari penonton gue. Kemarin kontennya mana yang sama Bang Fayat? Katanya Bang Fayat gak dapet respect player Ignite. Deadly, speak up dong, speak something dong. Bener gak tuh? Katanya Bang Fayat gak dapet respect dari player Ignite di kontennya Manai. Ngelatih kan dia? Hah? Dia ngelatih. Anjing. Sedikit doang loh, tapi memang anjing. Saya bertanya. Coba. Lanjut Dit. disponsori oleh ini ya guys. Lanjut Dit. Maksudnya gimana Dit? Yo Ji, lanjut Ji. Bukan sih, lebih disponsori ini sih. Enggak, ntar. Coba gue mau denger apa tuh maksudnya? Ngelatih kah dia? Apa tuh maksudnya, Det? Ayo Ji, keluarin semua unek-unek lu Ji. Ini mumpung nih. Pertanyaannya tepat nih. Ayo. Janganlah. Aduh. Ya, kalau gue sih juga udah speak up kan. Kalau gue sih jujur kalau ngeliat dari segi gameplay Aura Ignite yang kemarin, ya kita bisa nilai lah dapat respect atau enggak gitu. Karena kelihatan kok ibaratnya kayak gini deh. Misalkan coachnya bilang kita abis dari sini ke sini ya, ternyata player berkata lain, itu kan berarti kita udah bisa ngambil kesimpulan kalau si coach itu nggak direspect gitu. Itu sih kalau menurut gue ya. Lanjut Gis. Lanjut. Gue mau nanya nih. Oh, yaudah lanjut dulu aja. Lu mau nanya apa maksudnya? Lanjut aja. Kita skip aja momennya. Ya, gue mau nanya ya. Maksud gue tuh apa sih Rao anjing? Lu sono. Nih, coach bisa dibilang bagus tuh menurut kalian tuh gimana? Satu, gue punya pemikiran ini ya dari dulu ya. Lu punya metode latihan bagus, punya strategi bagus, tapi hasilnya jelek. Atau
ibarat kata ya apa ya? Mungkin metode latihan lu biasa-biasa aja, strategi biasa-biasa aja, tapi hasilnya bagus. Jawabannya simpel sih, Ja. Pasti kehasil kan? Coach of the year. Gak, sorry. Gak. Enggak, maksud gue gitu. Gue masih bertanya-tanya sama diri gue sendiri. Sebenarnya coach yang bagus itu gimana? Apa punya Tanya player, coba kita tanya player. Atau mungkin yang lain. Menurut gua, Git, Karena kan kita nggak bisa ngejawab kan. Git, Dia- kalau menurut gua ya, yang bisa nge-treat player. Yang atlet player contohnya kayak gimana, Jis? Kan banyak atlet player. hasil Ya, istilahnya bicara hasil atau lebih kayak proses. Ya lu bicara masalah hasil apa proses apa progres gitu. progres pasti ada. Cuma balik lagi, cara ngerangkulnya pelatih kayak gimana? Karena pelatih mau ngasih strategi gimana pun, kalau dalam gamenya beda, buat apa? Benar. Sebenarnya kalau nggak ada orang manajemen ya. Sebenarnya gue pengen nanya sama orang manajemen gitu. Gimana? Karena kalau kita bicara proses, kalau manajemen pasti mintanya hasil. Hasil kalau manajemen mutlak hasil. Nah, tapi kan kalau dari player beda pasti kan. Sama pengertian coach ya kan banyak juga sebenarnya yang kayak nanya gitu, bang, coach gue ini kayak nggak nge-coach. Gue tanya, emang cara nge-coach coach itu gimana? Banyak juga yang ngomong kayak ya mereka nggak ngasih strategi, nggak kurang evaluasi segala macam. Cuman kalau buat gue pribadi, coach itu kayak mana ya, bisa ngelihat kekurangan tim gitu. Jadi misalkan nih kayak di tim gue punya shot caller yang punya inisiatif bagus, punya improve strategi yang bagus. Nah jadi menurut gue nggak bakal megang di sana. Gue cuman kayak ngebenerin sedikit. Tapi kayak Jadi penengah. Ya, Coba ngomong lagi kayak tadi. Jadi gue Aduh. Kenapa jadi make it personal kayak begitu, Deadly? Lu sopan lah. Ini nonton ribuan orang lu. Bapak juga yang nonton ribuan orang, tapi komen di FFP Sport begitu. Kenapa? Ngapain saya dukung tim yang pecat saya? Saya berbahasa seperti itu untuk cuman dengan komentar-komentar yang ada, Deadly. Saya diserang di situ oleh netizen, bukan kalian. Kau direct loh nyebut saya. Di konten mana aja gue nggak sebut secara personal. Nggak boleh seperti itu deh. Seburuk-buruknya saya, sebobrok-bobroknya saya tidak layak dikasih begitu di depan umum. Personal loh itu. Itu sedikit kau pahami. sorry pak gue potong. Ini kan kita lagi live. Ya justru karena lagi live bisa-bisanya loh seperti itu. Iya maksud gue kan udah nyampe nih. Maksud gue protes lu. Maksud gue kita lanjutin nanti pas sudah off record aja. Nggak enak lah ditonton publik gitu. Maksud gue udah tahu kan. Saya dong yang kena, saya dong yang nggak enak dinonton Iya. publik. Tidak ada Iya, counter. Ini kan udah lo counter nih. Maksud gue nanti aja kita bahasnya waktu udah off record. Gitu maksudnya. Apaan sih lu? Ini gara-gara pertanyaan Aji nih. Loh, Kayak sekali bukan gue yang nanya. Bukan gue yang nanya. Penonton tadi ada yang nanya nih. Kalau tahu ada yang nanya tadi. Ya gue nanya dong. Ya udah dilewat aja, di skip dulu, Ya. dilewat. Makanya nanti chill aja. Pikirku juga chill kan. gua ngerti lah semua kondisi kayak tadi Papayat ngomong, yang mungkin situasi anak muda juga kayak Deadly, kita juga paham lah. Makanya yang gua coba tengahin di sini, kita di live ini kan nggak pengen dilihat orang semata-mata akhirnya jadi konten yang apa ya, jatuhnya naik karena ada drama. Nah, yang kita pengen kan konten ini naik karena memang memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, seru, menghibur. Jangan naik karena ada drama lah. Udah, kalau ada drama memang harus diselesaikan,
ntar lah kita selesaikan. Memang udah ada kata-kata yang udah terapa ya, udah ada kata-kata yang lewat mulut atau apapun, ya udah terlanjur, kita skip aja. Ntar setelah ini mungkin mau dibahas lagi bebas, yang penting semua sudah off air, jadi tidak jadi konsumsi publik yang berlebihan lagi. Karena menurut gua nggak pantas, kita pro player, kita semua coach, kita pengamat, dan kita juga pengangguran. Jadi jangan bikin kita penganggurannya lebih lama lagi. Mantap banget tuh. Yuk gas. Soalnya bini gua masih bangun, jadi gua bisa ngomong lebih enak. Ya gas. Lebih dewasa dikit ya. Gue tadi ngomong sampai mana ya? Gue tadi ngomong sampai mana? Nanya pendapat player tuh kalau coach yang bagus tuh seperti apa gitu. Karena kan iya. kalau dari segi manajemen udah otomatis hasil kan. Ya karena kan ini karena kan maksud gue banyak juga ya kayak mungkin mungkin lebih disimpelin aja, definisi coach yang bagus menurut player tuh seperti apa gitu aja deh, gak usah. Pak, menurut gue pertanyaan lu lebar nih, jadi lebih baik disimpelin aja gitu. Disimpelinnya kan tadi satu karena metode latihan atau 2 karena hasil. Nah kalau menurut gue pribadi ini gue ngejawab nih, maksud gue. Ya kalau lu nanya lu gak bisa ngejawab. Enggak, opini gue. Opini gue itu gini, karena banyak orang ya, saya maksud gue berekspektasi coach itu harus kayak semuanya itu emang harus dihandle gitu. Nah kalau gue pribadi kan kayak gue jelasin tadi, gue punya shot caller yang bagus, yang punya improve-nya bagus, inisiatifnya bagus, terus ngehandle anak-anak bagus pas di in game. Nah berarti kalau gue nilainya kekurangannya berarti ini berarti jadi penengah. Jadi kayak kesalahan si individual si ini, berarti mereka nggak ada penengahnya. Berarti gue yang harus turun tangan, kasih tahu kesalahan lu ini dan lu harus kayak gini. Jadi emang menurut gue emang coach itu emang apa ya, membenarkan apa yang salah aja sih. Bener. Nah yaudah, mending langsung tanya player aja kan. Player ada Ajis, ada Legalot, ada Capella, ada Legalot. Gue pengen ada Ombak. Gue pengen dengar jawaban Legalot. Ya, Legalot. Lot. Coba lu jawab, Lot. Karena pengennya masih jadi player kan. Ya, definisi coach yang bagus menurut lu itu seperti apa? Menurut apa? Ya, metode latihan yang bagus tapi hasilnya jelek, atau hasilnya bagus metode latihannya biasa-biasa aja. Hasilnya bagus. Jadi lu nggak perlu kayak maksudnya kayak tete bengek lah ya gitu ya. Ya, yang penting hasilnya bagus. Tapi lu mengakui coachnya nggak? Iya. Mengakui. Oke. Next, coba Ombak jawab, Bak. Kan Ombak player nih. Kalau dari gue ya Bang, kalau dibilang dari progres atau hasil, menurut gue lebih ke arah progres sih. Soalnya gimana ya, kalau kita ngejalanin progres tuh kayak segala kekurangan tim segala macam, kalau setiap hari kita perbaikan segala macam, nggak mungkin sih hasilnya nggak baik. Kalau menurut gue gitu sih. Benar. Gue juga setuju sih, karena kan kalau hasil menurut gue semua player yang nentuin kan, kita cuma bisa mengarahkan kan. Itu sih, setuju sih gue sama Ombak. Siapa lagi ya? Lebih ke arah progres kayak gitu sih. Mas Arthur coba, Mas Arthur lah. Mas Arthur kan masih player nih. Gimana Mas Arthur? Gimana sih tadi coach, kalau yang metode latihannya biasa-biasa aja tapi hasilnya bagus? Definisi coach yang bagus menurut lu tuh seperti apa? Menurut gua definisi coach yang bagus tuh ya yang bisa apa ya, kayak sharing gitu sih sama timnya, atau sama kaptennya gitu. Kayak misalkan jadi nggak melulu mesti minta didengerin juga gitu coachnya. Misalkan kalau emang coachnya kayak kalau kayak gini tuh enaknya gimana ya, misalnya gitu. Kayak kalau gua kan dulu kan sempat di-coach sama Ojan waktu di BUM kan. Yang menurut gua Ojan tuh sesuatu yang gua harapin gitu. Cuman karena walaupun gua dulu sama Ojan hasilnya nggak bagus kan. Cuman gua salut sama dia tuh selalu kayak Mas kalau kayak gini mesti gimana ya? Jadi dia tuh kayak minta masukan gitu, kayak nggak melulu dengan nggak otoriter, nggak kayak kenapa nggak lu tadi lu kesini aja kayak gitu, kenapa nggak lu kayak gini aja. Padahal dari sudut pandang kita kan dia kan nggak tahu kalau di tempat yang posisi yang kita lewatin itu misalkan entah itu ada patahan atau benar. atau mesti render kayak gitu kan dia kan nggak tahu kan di dalam gamenya. Nah dia tuh selalu nanya kayak gitu dulu, kayak
Kayak menurut gue yang coach yang bagus itu yang menurut gue ya, kalau menurut gue sih Ojan sih waktu itu, karena gue sama Ojan tektokan, yang gue tahu tuh dia tuh selalu kayak sudut pandangnya tuh nggak dari sisi dia doang gitu, dari sisi player juga ditanya sama dia. Benar-benar.